Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini gereja kita HKIP boleh berumur sudah 34 tahun. Kiranya Tuhan semakin memakai HKIP menjadi tempat pemberian bagi nama Tuhan. Mungkin sedikit apa yang kita inginkan boleh tercapai. Dan ada juga yang belum dapat kita terima. Yang kita percaya suatu saat pasti Tuhan akan menunjukkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sampai sejauh itu bacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Mengucap terima kasih atau mengucapkan rasa syukur dari kita kepada seseorang, bahkan hal sekecil apapun, haruslah mengucap syukur, haruslah berkata terima kasih sekecil apapun yang kita terima, sekecil apapun yang boleh ada pada kita. Nah, tetapi ada satu hal yang harus dan benar-benar kita ungkapkan rasa syukur kita. Apa itu? Yaitu adalah berkat kasih karunia dari Tuhan. Tubuh kita ini, napas kita ini, dan apa yang ada pada kita sekarang ini, semua dari Tuhan, dan itu patut kita mengucap syukur dan mengatakan terima kasih kepada Tuhan melalui doa. Oleh karena itu, yang menjadi topik tema atau tema dalam ibadah kita atau terlebih firman Tuhan pada saat ini, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita yang dikasihi, kitab Mazmur ini merupakan salah satu kitab syair yang dituliskan oleh beberapa orang, tetapi di dalam pasal yang 103 ini terkhusus dituliskan oleh Raja Daud. Mungkin kita sudah mengetahui bagaimana kisah-kisah daripada Raja Daud. Dan dalam Mazmur 103 juga Daud merasa sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa lawatan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud.
Ketika dia mengalami kehidupan yang terpuruk sekalipun, dia mengingat Tuhan. Ketika Raja Daud merasakan sukacita yang luar biasa pun, dia mengingat Tuhan. Nah, bahkan ketika Daud yang adalah seorang gembala, kalau bagi bangsa Israel, gembala merupakan salah satu pekerjaan yang terendah. Tetapi Tuhan memakai seorang gembala tersebut menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel, menjadi orang yang terpandang bagi bangsa Israel. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Dan yang kedua, karena kasih setia Tuhan, Daud yang kecil mampu mengalahkan Goliat. Dan yang ketiga, Tuhan menyelamatkan Daud dan memenangkan Daud dari segala perang yang boleh dia dapatkan. Sehingga oleh karena itu, ketika perang tersebut dapat dimenangkan, nama Daud semakin lama semakin berkembang dan semakin besar. Sehingga dia merasakan sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan. Sehingga dia merasakan mengungkapkan rasa syukurnya melalui ucapan-ucapan syukur dan menuliskan beberapa kata-kata syair di dalam Mazmur 103 ini dan Mazmur lain-lainnya. Nah, Daud mengungkapkan rasa syukurnya melalui doa, melalui segala sesuatu yang dapat ia bantu terhadap orang-orang sekitarnya. Sehingga melalui rasa syukur tersebut, dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai segenap batinku. Artinya, tubuh raga jasmaninya dan jiwa rohaninya sekalipun dia pergunakan untuk memuji nama Tuhan. Memang pada masa perjanjian lama, memuji Tuhan atau beribadah sangat susah, karena masih ada istilah pembatas-pembatas tadi. Ketika kita adalah orang biasa yang ingin menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita harus datang ke rumah ibadah, lalu ada perantara yaitu seorang imam. Nah, tetapi ketika kematian Tuhan Yesus Kristus, bait suci terbelah menjadi dua sehingga penghalang tersebut telah ditiadakan. Nah, makanya dalam beribadah kita dapat langsung bertatap muka kepada Tuhan. Nah, makanya dalam istilah Martin Luther meyakini ketika peribadahan itu berlangsung, Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita melalui peribadahan kita. Dan juga dalam istilah Martin Luther juga mengatakan di dalam peribadahan kita datang kepada Tuhan dan juga sekaligus Tuhan datang kepada kita. Artinya ada dua hal yang dapat keberlangsungan yang sangat luar biasa. Tuhan datang kepada kita dan kita datang kepada Tuhan. Nah, di dalam pemujian Raja Daud pun dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Apa yang dia terima, dia tidak melupakan Tuhan. Karena ada satu peribahasa yang sangat sering kita dengar, kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Nah, peribahasa ini adalah sesuatu yang kalau diartikan adalah sangat yang mendalam yang boleh menembak seseorang di dalam tingkah lakunya. Ketika apa yang boleh kita perbuat, apa yang boleh kita bantu terhadap seseorang, ketika orang tersebut melupakan apa jasa kita, kita yang disebut sebagai kacang lupa kulitnya. Tetapi dalam pengajaran firman Tuhan, apa yang tangan kanan kita berikan, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Apa yang boleh kita lakukan kepada orang, tidak boleh kita mengingatnya. Sebab yang kita lakukan sudah memiliki upahnya masing-masing di kerajaan Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pemujian, Daud merasakan ketidaklayakan sebenarnya, karena sekalipun dia adalah raja, sekalipun Daud adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia menyadari dosa yang ia boleh lakukan. Salah satu dosa Daud yang sangat luar biasa yang boleh dia lakukan, yaitu merebut seorang istri dari Uria yang bernama Bathsheba. Sehingga Tuhan menghukum Daud. Tuhan menghukum Daud melalui keturunannya yang boleh meninggal ketika dilahirkan. Nah, tetapi Daud menyadari kesalahan yang dia boleh terima. Daud merasakan apa dosa yang besar yang boleh dia lakukan, sehingga dia menyesali. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia berpuasa. Dia merebahkan dirinya setara dengan debu. Dia berpuasa selama 1 hari 1 malam lamanya supaya Tuhan benar-benar melupakan dosa daripada Daud. Nah, karena itu juga Tuhan memberkati Daud. Sekalipun Daud adalah manusia biasa yang dapat menjadi raja, karena penyesalan dosa tadi, Tuhan kembali memberkati Daud.
Ayat yang ketiga boleh saya bacakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita yang dikasihi, pengampunan dosa merupakan tindakan yang terus berlanjut sekarang, nanti, esok, dan sampai selama-lamanya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam, Hawa, dan sampai seterusnya hingga pada saat kita ini. Artinya, ketika kita dilahirkan pun tidak ada nama istilah bayi ketika dilahirkan itu adalah orang yang suci. Tidak ada. Ketika bayi dilahirkan, dia sudah mendapatkan dosanya yang bernama dosa warisan. Dosa warisan dari si Adam, dosa warisan dari orang tuanya. Makanya manusia sangat memerlukan yang namanya pengampunan dosa. Lalu, ketika kita menerima pengampunan dosa, apakah itu cukup sekali? Tidak. Karena yang namanya manusia itu sangat rentan dalam melakukan dosa. Pada hakikatnya pun manusia senang atau gemar melakukan dosa. Nah, makanya hari demi hari kita memerlukan pengampunan dosa. Kita memerlukan pengampunan dosa dan juga kita perlu mengingat baptisan kita. Baptisan bukan hanya ketika pada masa kecil saja dilaksanakan, tidak. Melainkan ketika baptisan dilaksanakan, kita harus mengingatnya di dalam setiap harinya. Karena baptisan merupakan lambang dari pengampunan dosa. Dan Martin Luther juga mengatakan pertobatan setiap hari. Artinya setiap hari. Setiap hari kita perlu membaharui diri, setiap hari kita perlu menyesali perbuatan kita, setiap hari kita perlu pengampunan dosa dari Tuhan. Nah, kita yang dikasihi, pengampunan dosa yang dikatakan pada saat ini ada beberapa hal makna yang perlu kita terima. Ada beberapa hal arti yang boleh kita terima mengenai pengampunan dosa ini. Ketika pengampunan dosa terjadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan patut kita syukuri. Yang pertama, ketika pengampunan dosa terjadi, Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Memang secara jasmani penyakit sangat sulit disembuhkan, tetapi dalam maksud hal ini penyakit yang dimaksud adalah penyakit secara rohani. Kebobrokan sifat manusia merupakan penyakit jiwa. Kebobrokan sifat manusia merupakan penyakit jiwa yang merupakan gangguan yang akan mendatangkan maut. Artinya kebobrokan kita, dosa pelanggaran kita itu mendatangkan maut bagi kita. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Tuhan tidak pernah bernego-nego terhadap dosa. Ketika manusia berdosa, manusia patut dihukumkan. Tetapi Tuhan itu adalah kasih dan adil. Ketika manusia berdosa, Tuhan mengingatkan melalui kasihnya, melalui anugerahnya, Dia mengampuni dosa kita sehingga kita layak diselamatkan. Sehingga hal ini pun Kristus dijadikan sebagai kebenaran untuk memberantas atau membenarkan jiwa kita, dan Ia pun yang adalah kudus turut menguduskan kita. Lalu yang kedua, Ia telah menyelamatkan kita dari bahaya. Ia telah menyelamatkan kita dari bahaya. Tadi Roma 6 ayat 23 katakan bahwa dosa adalah maut. Maut, tidak ada seorang pun manusia yang menginginkan maut atau bahaya tersebut. Sehingga melalui kematian Kristus kita diselamatkan dari bahaya. Dan yang ketiga, Ia memberikan kita kehormatan. Sungguh luar biasa. Kehormatan bagi manusia mungkin yang kita inginkan adalah jabatan yang tinggi atau dipandang mewah atau wow bagi setiap orang. Tetapi kehormatan dari Tuhan yaitu ketika kita mendapatkan mahkota kehidupan dan kita layak dalam kerajaan surga. Lalu yang terakhir, yang keempat, melalui pengampunan dosa tadi, Tuhan juga memberikan kita panjang umur dan pengharapan. Tuhan memberikan kita panjang umur dan pengharapan. Kita yang dikasihi, panjang umur yang dimaksud itu seperti seekor Raja Wali. Ketika Raja Wali atau burung Raja Wali tadinya mengalami masa kehidupan, masa tenggangnya, dia mengalami permasalahan yang sangat luar biasa. Dia harus menentukan dua pilihan, hidup atau mati. Ketika dia menyatakan dia harus hidup, dia akan mengalami penyakit yang luar biasa. Dia harus terbang tinggi ke suatu pegunungan, dia harus merontokkan bulunya, mematahkan paruhnya dan kukunya. Dan ketika dia mampu melewati hal tersebut, dia menjadi bahagia. Tetapi ketika dia tidak mampu,
maka ia akan musnah. Demikian juga dengan panjang umur kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kita pada saat ini, kita harus mampu bahagia dari sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Artinya ada proses yang baru supaya kita menjadi bahagia dalam Kristus. Lalu dari semuanya tadi, kasih Tuhan mana lagi yang harus kita sukai? Jika tidak ada, maka bersyukurlah. Oleh karena itu, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam firman Tuhan sekolah minggu saya mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh kita sama-sama membuka kitab kita dan kita membacakannya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tesalonika 5 ayat 18, kita membacakannya secara bersama-sama. Dua-dua, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di dalam pembahasan yang tadi saya mengatakan, tubuh kita ini, napas kita ini, bagian tubuh yang dapat kita boleh terima, pekerjaan pendidikan, sekolah, dan apa yang pada saat ini, semuanya dari Tuhan. Sekecil apapun yang boleh kita terima dari Tuhan, hal semuanya itu patut kita mengucap syukur. Memang apa yang kita punya pada saat ini tidak melebihi orang lain punya. Kebahagiaan yang kita punya saat ini tidak melebihi kebahagiaan orang lain. Tetapi ketika semuanya itu ada pada kita, satu kata yang perlu kita ingat, mengucap syukurlah. Melalui apa? Melalui doa kita kepada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Dan juga melalui persekutuan kita ini, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, bersyukurlah. Kita bernyanyi.